warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan praobservasi karena dekat saya juga ada rekan saya Pak Heri Yasin. Setelah nanti setelah praobservasi, selanjutnya itu akan dilakukan observasi. Setelah itu ada pasca observasi. Baiklah, kita mulai. Pak Heri, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya. Masa Pak? Alhamdulillah. Semangat Masih prinsip. Oke Pak Heri, sebelum kita melakukan observasi kelas, kita coba untuk melakukan observasi di Pak Heri ya. Oke, sebelum kita ke kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Pak Heri? Tujuan ini pada hari ini masuk materi baru Iya. Perkembangan tubuh remaja. Jadi tujuan yang dicapai itu dengan model pendekatan saintifik, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara menganalisis perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental mereka secara psikis juga. Ini kelas 7 ya? Kelas 7, banyak kelas 7-2. Tentang perubahan fisik ya. Itu seru juga ya. Ceritanya mungkin Relate terhadap mereka. Iya. Di sedang mereka alami. Seperti ada baru kucing. Oke, selanjutnya Pak Heri. Setelah itu ada pengembangan yang indah Pak Heri capai setelah melakukan pelajaran ini. Pengembangannya mungkin setelah ini mereka jadi lebih peduli dan lebih sadar bahwa yang sedang mereka alami itu adalah suatu hal yang normal. Dan dengan belajar ini diharapkan mereka juga bisa karena ada beberapa perubahan fisik, hormon dan sebagainya bisa lebih menjaga diri, kemudian pola hidup yang lebih sehat, mulai dari kebersihan tubuh ya. Karena anak remaja kan lebih punya lebih panik ya. Remaja sering kita temuin berjerawat, penyakit kulit banyak. Nah, harapannya dengan belajar ini mereka sadar bahwa memang lagi remaja ini memang lagi banyak itu kan berarti harus rajin mandi kayak gitu, jaga terus Ya. Nah, setelah itu Pak Heri menghadapi mereka strategi yang Pak Heri persiapkan untuk pembelajaran ini. Nah, kalau pertemuan pertama kita ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita sering menggunakan media video. Jadi kita akan video penjelasan dulu mengenai apa-apa yang terjadi dan intinya mengenai penjelasan mengenai perubahan fisik remaja pada remaja. Setelah itu mereka menganalisis dan berefleksi diri mereka. Di pertemuan berikutnya nanti mungkin lebih kita akan merana ke teknologinya. Nanti Heri minta anak-anak bawa HP, menggunakan aplikasi Canva, dan nanti akan anak-anak Heri minta membuat poster mengenai kayak semacam kampanye bahwa mengenai perkembangan tubuh remaja itu buat poster. Nah, kira-kira kegiatan kapan Pak Heri? Kegiatan yang buat poster di pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua mungkin nanti akan dikasih penjelasan dulu mengenai cara mekanisme menggunakan aplikasi tersebut. Sudah mulai belajar, mereka buat sedikit-sedikit. Pertemuan 3 baru kita kasih tugas buat poster teman-temannya melalui aplikasi Canva. Mungkin saya paling minta advokasi ya. Oke, terima kasih untuk advokasi. Nanti kita minta di kegiatan observasi. Mas Pak Heri ya. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena
Keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton. Dari video yang diputar sebelum apa yang dijelaskan, ada yang ingin kalian tanyakan mungkin mengenai istilah-istilah yang kalian tidak tahu, konformitas, idealis, apa yang bisa disebutnya banyak. Kita yang kalian catat istilah-istilah yang kalian tidak tahu boleh dikatakan. Ada? Ada? Tidak ada? Oke, kita jelasin. Jadi setelah diputarkan video tadi, harusnya kalian sudah tahu ya, siapa sebenarnya remaja itu dan apa itu remaja. Ya, kalau boleh Pak Ferry analogikan, remaja itu katanya tadi masa apa? Ya, batas masa transisi, ya kan? Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak, karena kan udah lewat masa anak-anak, ya. Tidak bisa juga bilang dewasa. Kenapa? Karena belum dewasa, ya. Nah, remaja itu posisinya sekarang ada di sini, di jembatan. Pak Ferry kasih namanya jembatan bertahap atau jembatan remaja. Ini Pak Ferry kasih analogi ya. Pak Ferry kasih gambaran supaya saya lebih paham. Kalian bukan lagi anak. Udah lewat kan masa anak kan? Atau masih ada yang anak? Masih ada yang ngopol? Masih ada yang makan disuapin? Mandi dimandiin? Ya ada. Kalau masih ada Pak Ferry balikin ke istri. Masih belum enggak, masih dipakai baju enggak? Enggak, kan? Bagus. Udah dewasa belum? Belum. Udah. Udah berkeluarga? Belum kan? Baru bisa ngerokok, belum berarti dewasa kan? Kalian itu masih di sini. Jembatan menuju. Tadi kita selesai melakukan observasi ya. Dari pelajaran tadi, dari kita pendahuluan ya, saya juga melihat itu adanya persepsi atau motivasi tidak ada partisipan di sana, juga mengajukan pertanyaan terkait dengan tema pelajaran di awal itu ada ya, dan mengajak peserta didik melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi. Kegiatan inti juga sudah terlihat mengajukan materi secara sistematis dari awal tentang apa kemarin
iya, perubahan tubuh ya kalau saya. Oke, kita lihat semua, kita amati dan sudah terlaksana, menguasai kelas dengan baik sudah, melaksanakan pembelajaran yang kontekstual pun sudah terlihat, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar sudah terlihat kemarin, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar sudah, dan menunjukkan keterampilan dalam mengotak sumber belajar sudah. Dan penutup menyebutkan pesan dan gaya yang sesuai sudah, melibatkan peserta didik dalam menentukan pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi secara efektif yang melibatkan peserta didik. Oke, dari kegiatan tadi boleh ya mungkin Bapak kasih catatan sedikit ya Pak Ferry ya. Yang kemarin itu mungkin bukan kurang, mungkin Pak Ferry lupa ya. Pak Ferry kemarin langsung saja mengasih tugas pada anaknya ya. Cuma tidak ngasih tahu kapan kita akan memeriksanya. Bisa jadi kedua atau ketiga kan, bisa jadi tidak akan kemarin itu pertama ya. Ini satu isu itu satu. Yang kedua bisa diperbanyak lagi kali ya referensi buku yang sumber belajar, tidak hanya dari buku yang dari disebut ya, ini banyak lagi. Lain sudah bagus ya. Oke, setelah Pak Ferry makan itu kira-kira nih apa yang jadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses ini? Kalau kemarin hambatannya itu persiapan juga. Kami kemarin menggunakan media video kan, jadi waktu saat mempersiapkan fokus segala macam itu perlu waktu yang lumayan. Iya. Ambil alat segala macam, terus juga ada sedikit masalah sama koneksi internet. Iya. Jadi harus berapa kali nunggu, buffering, terputar lagi, ulang lagi, periksa koneksi HP gitu. Hambatannya di sana paling. Iya. Tapi saya lihat semangat Pak Ferry alhamdulillah kemarin ya menunggu koneksinya memang. Iya. Kita di pedalaman agak di kejauhan di pinggiran maksudnya memang sudah dikoneksi internet. Ya. Oke, selanjutnya apa? Nah, Pak Ferry sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin Pak? Belum sih. Belum. Puas karena masih terlihat anak-anak masih kurang aktif. Kurang aktif, masih pasif. Walaupun saya yakin materi yang disampaikan itu relate sebenarnya sama mereka. Cuman mereka terlihat masih belum aktif, masih takut untuk menyatakan pendapat, masih kalem, masih diam lah. Iya. Apalagi topiknya tentang perkembangan. Iya, kita tadi berkenaan dengan diri mereka sendiri. Mungkin malu masih, dia masih malu. Makanya suatu lihat video kemarin ada yang senyum-senyum sendiri. Iya, video yang diputarkan mereka kayak ketawa sendiri. Dan mereka dikasih tahu maksudnya apa kan. Nah, selanjutnya Pak Ferry, hal positif apa nih yang sudah Bapak selama proses pembelajaran kemarin? Yang sudah bisa diambil untuk anak kita Pak? Hal positif yang bisa diambil, merasa puas itu ketika kita sampaikan materi, mereka ya, kayak ada ekspresi bahwa mereka benar-benar punya relate. Melihat mereka ekspresi seperti itu dan mereka tumbuh rasa ingin tahu lagi dan jadi kayak tertarik dengan materi seperti itu. Itu hal yang masih hal yang baru buat mereka. Iya. Dan mereka mungkin selama ini belum tahu dan jadi tahu terjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mereka simpan yang terjadi pada tubuh mereka tuh kenapa seperti ini, kok bisa gini kemarin enggak, setelah nyampe materi bisa terjawab gitu. Nah, yang terakhir nih, kira-kira apa untuk pertemuan selanjutnya yang akan Pak Ferry lakukan, apakah tetap begitu atau dirubah strategi pembelajaran itu? Makanya tadi di pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan mungkin pertama kita akan bahas soal yang kata Pak tadi itu akan kita bahas. Karena kalau kasih tugas tidak dibahas nanti anak-anak juga pasti bingung. Itu yang pertama. Yang kedua baru nanti kita kaitkan dengan teknologi sama gadget. Anak-anak ini sekarang paling suka main gadget. Itu aja kemarin kita bilang minggu depan HP ya, mereka udah senang. Jadi kalau HP berkaitan dengan gadget, kita ini kan teknologi, mereka jadi semuanya gitu. Jadi mereka main HP bukan cuma game segala macam, bahwa HP itu sesuai dengan namanya smartphone. Berarti memang ponsel yang mereka punya itu memang benar-benar smart. Harapannya mereka yang menggunakan juga smart. Ingat bicara tentang
smartphone ataupun zaman sekarang. Kak Hadi pernah bilang Pak Ferry bahwa memang belajar itu memang harus dengan perubahan zaman dan perubahan alam. Nah kalau zaman saya dulu mungkin gadget itu belum ada, tapi surat juga ada sedang. Nah makin kesini memang kita tidak bisa melarang siswa kita untuk tidak boleh bawa HP karena memang itu memang udah zamannya mereka. Iya memang dibatasi. Itulah tugas dari kita karena tidak semua itu ada di HP. Ya. Oke Pak Ferry, terima kasih waktunya yang merepotkan ini. Pak Ferry mudah-mudahan ke depannya semakin semangat ya. Ya, khusus juga untuk CGP-nya. Siap menghadapi anak-anak yang super ini. Oke. Salah depannya Pak Ferry tetap semangat dan tekun ya. Terima kasih Pak Ferry. Ya,